Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membantu klien kita yang bernama Mbak Widi. Ya, di sini kita akan membantu Mbak Widi untuk membuktikan kecurigaannya dia terhadap suaminya dan juga adiknya. Tapi untuk lebih lengkapnya lagi, biar enak kita langsung aja tanya ke Mbak Widi tentang permasalahannya dia sekarang ini ya. Sekarang kita udah janji sama Mbak Widi di rumahnya di sebelah sana. Yuk, ini kan Mbak Widi. Mbak Widi. Berantem sih. Mbak Widi. Bandel banget bilang sih, kamu tega sama adik kamu sendiri, punya pikiran seperti itu. Adik kamu tidak seperti itu, tahu ini? Ibu bilang Widi yang tega. Nah dia tuh yang tega Bu sama Widi. Dia ngerebut suaminya Widi Ibu. Ibu tahu Ibu jangan belain terus adik kesayangan Ibu itu. Kamu kurang ajar sama orang tua ya? Ibu kayak begitu sama orang tua. Ini ibu kamu kurang ajar. Hargai ibu kamu sendiri. Ibu kamu ini. Ya kayak gitu ibu aku selalu belain dia. Kamu siapa? Kalian siapa? Ibu diam dulu. Bu diam dulu. Ini namanya Fatia. Kalian pasti namanya bantu Mario. dia ya? Tolong bantu dia ya. Tenang dulu Bu, biar saya ngomong. Iya bantu tuh benar. Kamu usah bantu dia. Ya, Bu. Begini, Bu. Campur urusan kami. Lingkungan kita Bu. Ibu kenapa sih sampai segitunya Bu? Mbak Widi kan emang berniat baik minta tolong sama kita juga Bu. Justru Kita itu, coba Bu. bantu membuktikan. Siapa tahu memang omongannya Mbak Widi itu salah. Ya justru kan bagus Bu. Jadi nggak ada fitnah di antara adik kakak ini. Justru saya takut nih kalau seandainya asumsi ini benar. Aku yang malu, kami semua malu. Nggak usah diungkap semua ini, aku malu. Ya Allah, nggak usah ya Allah. Jangan pulang. Ibu tenang Nggak dulu. usah ikut campur urusan keluarga kami. Apa lagi sih? Sebentar aja Bu. Udah Mbak Widi kasih waktu. Itu masalahnya gimana sih Mbak Widi? Jadi gini Mas Maria. Aku sedih. Ibu aku kayak gitu. Jadi suami aku tuh namanya Benny. Nah, adik aku namanya Nadia. Suami aku tuh deket banget sama adik aku selama ini. Dan aku curiga mereka ada apa-apa. Aku bisa ngelihat dari kedekatan mereka. Mereka akrab banget tiap hari. Mereka berduaan, ngopi bareng, nonton bola bareng. Gimana perasaan aku sebagai perempuan? Aku sudah sering kali ngingetin sama adik aku Nadia buat ngejauhin suami aku, tapi nggak didengerin. Dan aku sering negor juga suami aku Mas Benny, tapi malah dia marah-marah, seolah-olah aku ini yang salah, seolah-olah aku ini yang menuduh mereka macam-macam. Bahkan tanpa sepengetahuan saya, tanpa pamit mereka tuh jalan bareng, berdua, dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Mbak yakin? Maksudnya Mbak yakin kalau memang ini ada jalan ke arah situ? Yakin? Itu Ibu Mbak kan menurut saya? Iya. Ibu Mbak kok kayaknya nggak setuju banget. Ibu itu selalu bela anak kesayangannya, Mas. Ya gini deh Mbak, kalau Mbak memang ingin kita bantuin untuk menyelidiki adik Mbak dan kedekatan adik Mbak dengan suami Mbak, kita akan mencoba membantu. Tapi alangkah baiknya kalau Mbak coba ngobrol sama Ibu Mbak ya. Minta izin dulu Mbak, kalau diizinin kita pasti akan bantu. Jadi udah ngizinin buat kita bantuin Mbak Widi. Udah. Tapi Adik kamu jangan berdekat sama adik kamu lagi ya kalau bisa ya. Kamu udah main sama adik kamu, kasihan adik kamu. Ibu Widi minta maaf. Widi tuh cuma pengen ngebuktiin. Bener nggak sih Mas Benny sama Nadia selama ini? Kalau itu mungkin jalan terbaik, setelah nak, ibu setuju. Doain Widi ya.
Hati-hati ya, Nak. Iya. Ya udah Bu, saya pamit ya Bu pamit ya. ya, Bu, ya. Hati-hati ya. Doain ya Bu Makasih ya. sebelumnya, Nak. Ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Pak Widi, Bu Widi kan tadi udah cerita banyak sama saya. Iya. Saya pengen tanya nih. Hari ini kerja kan suami? Iya. Gimana kalau misalkan sekarang kita coba langsung ke kantornya suami Mbak Widi, kita coba ngobrol sama suami Mbak Widi. Iya, boleh. Tapi aku telepon suami aku dulu Iya ya. iya. Mbak, Iya. tapi jangan bilang kita mau ke sana ya. Maksudnya sekarang Mbak telepon cuma pastiin aja dia lagi di kantor atau enggak, atau sekarang lagi ada di mana. Oke, ya. Ya. Assalamualaikum, Habis ini, Pak. sampai kesana. Papa lagi di mana? Masih di kantor? Oh. Papa lagi nggak sibuk ya? Iya, meeting di mana, Pak? Mbak berarti? Sukses ya, Mas ya. Tuh kan, Mas. Setiap kali aku telepon pasti alasannya lagi meeting. Keluar kantor lah. Langsung kita kesana aja ya. Yaudah, kita langsung mulai langsung dari kantornya aja. Kita coba cek sama dia. Kayak gitu tuh. Mesti dia. Alasan ada aja. Ya udah coba aja kita kesana. Yang dulu ya, meeting lah, yang apalah. Mas sabar dulu. Nanti memang gitu. Nanti diarahin di tempatnya. Iya, iya, saya tahu. Sebentar. Iya, udah deket kok. Ini bukan. Nah, itu. Nah, itu kantornya. Itu kantor suami saya itu. Oh, yaudah sini aja mas, parkir depan sini. Ini sih waktunya makan Iya siang. udah saya masuk makan Jam berapa sih? Iya. Gini aja kan mbak, ini kan waktunya makan siang. Kita Nah. Itu mas, Ini itu sama, Andre, Mbak. bukan, itu Andre sahabatnya, itu Andre sahabatnya, sahabatnya. Mbak. Pasti dia tahu tentang suami aku. Ya udah pelan pelan mbak. Yaudah, temenin aja, yuk. Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre mau kemana? Ya, gue mau makan siang. Mau makan siang. Mas Benny ada nggak sih? Masuk ya? Masuk kerja nggak? Gue nggak tahu. Gue aja mau makan siang. Mas Andre, maaf ya, aku mau nanya sama Mas Andre tentang Mas Benny. Tapi jangan bilang Mas Benny ya. Ini nih yang harus dikasih tahu. Maksudnya? Iya, lu harus tahu ya. Si Benny itu akhir-akhir ini sering ninggalin kerjaan abis makan siang. Pulang setelah asar. Gue yang jadi kenal sama Melan bos. Oh, jadi- Nutupin apa? Nutupin kesalahan dia. Nutupin kesalahan kayak gimana, Mas? Nutupin dia pergi, ya kan? Nggak bilang-bilang. Tahu nggak sama siapa dia perginya? Ya gue mana tahu kalau kayak gitu. Mas Andre kan sahabatnya, masa nggak tahu sih Mas Benny gimana di kantor? Iya gue tahu. Tapi akhir-akhir ini dia pergi kayak gitu nggak jelas. Gimana sih Mas Benny? Mas, aku minta tolong ya. Kalau ada apa-apa nanti hubungin aku ya. Ya udah, gini nih, ya, gini. Kalau lu nggak percaya, nih, lu bawa tim kamera-kamera ini, buktiin aja. Kok jadi aku? Gini, Mas Andre tenang dulu. Di sini kan kita cuma nanya. Mas Andre kan temannya Mas Benny. Nah kita cuma pengen tahu nih, Benny ada nggak di kantornya ini sekarang? Nah, lu lihat aja tuh. Ntar juga ada di kantor, bentar lagi nih makan siang. Habis itu nggak balik-balik ya. Kalau balik. Ya, udah dah, hujan. Udah, gua mau makan siang. Ya, gimana sih? bentar lagi aja. Ya, hujan. Kamu dulu nanti. Mana ya? Mbak Benny ini kan hujan. Iya. Kita tunggu dulu aja ya. Itu. Oh, Itu Mas itu. Benny. Iya, mau kemana dia? Iya, kita ikutin dulu aja mbak. Iya. Ya, Mas, kita ikutin ya. Mas, lanjut Mas. Ya, Mas buruan ya. Mas buruan. Keluar mana ya? Apa ada keperluan kalian kan sebenarnya masih jam kantor walaupun jam istirahat ya kan? Tapi ini tiap hari, Mbak. Apa meeting kali yo? Beneran apa yang tadi pas itu Fandi bilang ada meeting kan ya? Nah kalau meeting kenapa Andre dimarahin bosnya? Nah. Harusnya bosnya nggak marah sama Andre dong. Iya, bener. Juga. Itu yang aku curiga dari kemarin. Jangan-jangan ini ada apa-apa ini. Itu. Ini mau kemana? Itu dia bilang Ngapain Jalan-jalan, dia Mas, di... jalan-jalan. Ini kan di kafe ya? iya Ngapain dia di sini? Kalau makan siang dia kenapa ke coffee shop? Iya, ya berarti ada meeting kan? Iya, belum tentu sih Pak. Ya udah kita nggak bisa lihat dari luar ya ini. Mbak. Jangan dong, Mbak. Aku mau tahu, Mas. Dia di dalam masih apa? Gini aja, saya coba tulus ini, saya pakai jaket, saya pakai kamera kecil, saya liatin mereka itu dalam meeting atau cuma nongkrong. Ya. Tapi bulan itu ya, Mas ya? Iya, nanti saya infoin langsung Iya, ya. Jadi Mbak sama Fatih untuk sini. Gue minta satu kamera kecil sama kamera satu ikut ya, tapi di cover ya. Di sini. Iya. Kasih kabar buruan ya, Mas ya? Iya. Kita kenapa nggak ikut ke dalam aja sih, Kalau Mbak? misalnya kita ke dalam, suami Mbak pasti kaget nggak Mbak bareng sama kita. Mbak sabar dulu, biar kita percayain aja Mario biar dapat info di dalam. Ya udah itu coba Mario udah masuk ke dalam. Nah, semoga aja nggak ketahuan ya.
Katanya dia meeting tapi kok ketemu sama cewek. Ini siapa ya ceweknya? Coba foto kirim ke Fatia ya. Udah ada kabar belum? Belum. Mungkin Maria juga masih ngamatin keadaan di dalam. Aku langsung aja kita samperin ya. Jangan deh Mbak. Jangan-jangan ini bilang meeting tiap hari itu kayak begini dia. Ketemuan terus sama perempuan ini. Bentar, ini Mario ngebales Mbak. Siapa tuh cewek? Bentar, coba aku buka dulu fotonya. Ini Mbak kenal? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini Nadia, adik aku. Jadi bener kan selama ini kecurigaan aku, ya Allah. Kita langsung aja masuk ke dalam ya Mbak ya. Mbak, ini aku. Aduh, Mbak, astagfirullahaladzim. Aduh, Mbak. Ngapain di sini? Siang-siang keluar kantor? Sama aja lagi di sini. Ngapain kamu sudah? Mbak. Kamu yang ngapain di sini? Kamu nutupin aku ya? Benar ternyata ini bilang Andre. Jangan bodoh. Iya, Papa. Apa ngapain di sini? Kamu jangan ini adik kamu sendiri. Adik ipar aku. Ngapain kamu curigaan aku sama dia? Tapi ada. Wajar Pak kalau aku. Kamu Astagfirullah. Istri ngomong Mas, ini serius. Berhenti dan wajar kalau aku cemburu sama kalian berdua. Aku saya sudah kelewatan. Kamu sebagai adik keterlaluan. Lu salah. Lu salah paham, Kak. Lu masa tega nuduh adik lu sendiri sama suami lu? Kamu ya? Lu keterlaluan, Kak. ini apa-apaan tadi nih? Bawa kamera segala. Mbak, Bikin malu kamu sendiri tau gak? Mbak. Mami, Stop ya. Mbak. Aku minta tolong sama mereka buat lihat kayak gini kelakuan kalian. Tenang dulu. Lu semua jangan ikut campur urusan gua. Ini urusan keluarga gua. Soalnya kamu mau kan? Lu bawa aja. Kamu diam. Mas, sabar dong. Ini kan sini, Mas. Iya, gua tahu ini istri gua. Tapi lu bikin malu tau gak keluarga gua? Ya, Mas. Gua gak mau tahu. Lu jangan ikut campur. Enggak. Sekarang bubar. Aku ikut. Sekarang bubar. Ya udah deh. Mami. Aku gak mau. Jangan ikut. Ngapain? Santai aja dong. Lu ngapain? Gua bilang kan bubar. Ya itu yang sudah jelasin. Tapi kan ini istimewa, kalau misalkan nggak ada apa-apa juga boleh baik-baik loh kan? Nggak ada obrolan. Papa, aku minta tolong mereka. Minta tolong ke kalian. Tapi kamu bikin malu aku. Ini kan ngomong kalau ada yang disembunyiin, kenapa harus malu, Mas? Kan ini urusan keluarga gua. Tadi kalian mau meeting, udah lu nggak usah ikut campur. Udah diam lu. Ya udah, hati-hati aja deh. Ganggu aja lu. Aneh banget sih. Adanya mana adanya? Ah, kabur ya. Hah? Ya udah. Enggak gini Pak, tadi gue kan datang, gue coba lihat kan mereka ngobrolin apa. Terus. Mereka cuma kayak nongkrong aja biasa. Adanya mana adanya? Ah, kabur ya. Hah? Ya udah. Enggak gini Pak, tadi gue kan datang, gue coba lihat kan mereka ngobrolin apa. Terus. Mereka cuma kayak nongkrong aja biasa. Berarti nggak ada yang penting dong. Lah lagi kenapa videonya bisa sampai masuk sih? Yo, tadi kan pas lu ngasih foto kan, Widi ngeliat, terus udah gitu dia langsung kaget gitu karena ada adanya ya tuh. Selama ini kan dia cuma curiga sama adanya kan?
Ya pasti dia marah kayak gitu. Orang tadi suaminya ditelepon apa? Bilangnya mau ada meeting, taunya. Tapi kan di sini kita mau ini nih, Pak. Investigasi bukan mau Ya sekarang gue juga udah coba nahan yo. Tapi kalau emang orangnya kayak gitu dia ngotot, di sini kan dia yang emosi, dia yang punya masalah. dia udah nggak usah saling menyalahkan. Kemudian sekarang Mbak Widi udah balik sama suaminya kan, dia kita tunggu kabarnya dari PKN. Ya udah dia juga ntar ngabarin. Ya udah balik kantor lu ngatur strategi aja. Mana ya? Lu datang? Belum. Lu nggak ngabarin? Pegang-pegang. Tadi sih terakhir ngechat udah dekat katanya. Udah dekat. Gue lagi jalan ke sini kali. Halo, maaf Mbak Widi, Apa kantor. kabar, Mbak? Baik. Mbak Widi. Udah. Mbak, kemarin kenapa seharian nggak ngabarin kita? Katanya tuh kemarin mau telepon, tapi nggak ada kabar. Jadi gini Mas Mario, Mbak Fatia, kejadian kemarin tuh bikin suami saya tuh marah besar. Marah besar sampai dorong atau sampai jatuh. Ya ampun, tapi nggak apa-apa. Makanya kemarin nih, Heeh. saya nggak nelpon kalian dulu, biar suasananya lebih tenang lagi dulu. Oh iya. Baru saya ngubungin kalian. Tapi Mbak udah coba ngobrol sama suami Mbak? Udah, tapi dia tetap aja kayak gitu. Tetap ngelak. Nah, yang jadi masalah nih tadi pagi, suami aku tuh kayak nelpon seseorang gitu. Terus apa tuh? Dia bilang nanti saya jemput. Jadi curiga, Mas Benny datang ke tempat kerjanya Nadia. Jadi gini Mbak, sebenarnya kita mau ngasih tahu nih, kemarin kan setelah kita ngeliat keadaannya gimana kondisinya kan, kita mikir kenapa kita nggak coba cari tahu tentang Nadia juga. Jadi nggak hanya kita suami Mbak doang, jadi kita coba cari tahu Nadia. Ide bagus sih, sebenarnya ide bagus. Mbak barusan tadi ngomong kalau Mbak ada kecurigaan hari ini Benny ketemu lagi sama Nadia, kenapa nggak kita coba aja ke Nadia sekarang? Nadia sekarang biasa jam segitu ngapain? Gimana? Nah dia kalau kayak gini udah di kantor, udah di salonnya. Dia kan kerja di salon. Oh dia kerja di salon? Ya udah langsung aja ya Mbak ya, kita samperin ke salon Nadia. Jadi Nah ini Mario. Ini iya itu salonnya Oh, salon Dipa. ini. Iya, Jadi Nadia kerja di sini. iya. Tapi nggak kelihatan nih Fat dari sini, gimana Fat? iya sih banyak yang ketutupan gambar-gambar ya. Atau coba masuk aja ya? Jangan Mbak. Jangan dong Mbak, malah justru jangan Ini kan Mbaknya yang salon. masuk di sini. Apa gua aja ya yuk ke dalam? Kita Gua coba masuk. ke dalam. Tapi gua pakai jaket. Gua ke dalam pakai jaket cari tahu. Oh, ada. Nadia kan? Tapi nanti kenal nggak ya Nadia? Udah bilang kalau nggak pakai ini. Oh, gua bawa kacamata. Mana? Gimana ya? Gua pakai kacamata yuk. Sama gua minta kamera kecil. Nah. Yaudah deh kalau gitu gua sekarang. Boleh. Pak nanti tolong kasih info ya Mbak ya. Iya Mbak. Nanti coba saya kasih info. Aman. Dulu deh. Gua turun sini aja deh. Ntar kabaran ya. Iya. Hati-hati. Yuk. Benar emang Nadia kerjanya sebagai apa sih Mbak di sini? Di salon ini? Ini sebagai kasir. Oh kasir. Waduh, Tapi pasti dia harus laporan dulu. Iya. Ini kita coba tunggu. Kita coba tunggu dulu aja di sini. Masih sama foto dia ngomongnya. Ya. Mas, Lah. itu Nadia keluar. Tapi aku masih di dalam. Jangan dulu. Itu siapa yang dulu? Itu siapa yang jemput? Ini bukan yang motor suami Mbak. Mas, kita ikutin. Fatih ditinggal aja. Aku mau. Jangan, Mbak, itu dia jalan, Mas, ikutin. Ikutin, Fatih.
Albert, lo masih di dalam? Ya udah gini, gue ngikutin Benny, lo di dalam ya. Lo cari informasi aja. Iya, lo di dalam aja. Gue ikutin Benny barusan. Mas. Iya, nah dia dijemput Benny. Ya udah, lo pokoknya di dalam cari informasi. Kita ngikutin Benny. Yaudah, yuk. Jerry juga nih. Gimana nih? Ini kalau ngikutin Ya, ke Abang mobil, mau naik. jangan Mbak, jangan lama. Jen, lo lihat kan barusan dia dijemput siapa? Iya. Oh, lo ikutin. Bagus, lo ikutin ya. Takutnya nanti macet nih, soalnya kita naik mobil. Aduh, ya Allah. Ya, pokoknya lu kabarin ntar ya. Oke, siap. Ayo Mas, gimana Mas? Kayak gini Mas. Iya Mbak, ini kan salah satu tim kita, Jerry udah ngikutin naik motor. Biar lebih cepat, nanti kita nggak tunggu kabar aja dari Jerry. Kita sekalian jalan aja ya Aku Mbak. nggak bisa tenang kalau kayak gini. Iya Mbak, tapi istighfar Mbak. Yang penting kan kita udah tahu nih, dia dijemput. Kita ikutin dulu aja dia mau kemana. Lu kemana aja ngikutin mana? Tadi gue udah ngikutin. Tuh, mereka kayaknya lagi di toko emas tuh. Toko emas. Ngapain mereka ke toko emas? Aku mau samperin Mas. Mbak, bentar dulu Mbak, Enggak. bentar dulu. Jangan-jangan mereka itu mau nikah lagi Mas. Ya Allah, Mas. Ih, kenapa mereka ke toko emas? Pokoknya aku mau pesan. Mbak tenang dulu, jangan kayak gini. Iya, saya minta Mbak tolong kontrol emosinya, oke? Di sini kan kita mau menyelidiki Mbak. Kita lihat suami Mbak itu ngapain di sana. Nggak usah diselidikin Mas, langsung aja kita ke sana, kita samperin. Nah, tapi kan Mbak nggak tahu alasannya. Kita belum tahu alasan mereka di sana itu ngapain. Tuh, mereka berantem. Ini Kamu lagi ya? Kamu ngapain sama suami kakak? Dengerin aku dulu, Mas. tunggu. Kamu apa? Mau jelasin apa lagi? Udah diam kamu. Kamu ngapain pukul-pukul suami saya? Kamu juga gitu? Bukan, kamu ngapain kesini? Kamu ngapain, Pi? Ini dia nih, datang main pukul-pukul aja. Tenang dulu Mas. Mas ini sebenarnya siapa sih datang-datang marah-marah? Saya ini pacarnya dia, Mas. Gara-gara dia saya putus. Apaan? Lu putus gara-gara dia. Itu urusan pribadi lu. Lu nggak tahu dia itu siapa gua. Dia ini adik ipar gua. Lu ngapain ketemu sama dia? Itu saya nggak mau lupa. Bang. Sabar Bang, udah. Kamu ngapain berdua sama suami kakak? Aku nggak percaya kalian mau nikah lagi kan? Asal kakak tahu, gua kesini karena Bang Benny minta tolong. Minta tolong kalian mau nikah lagi? Enggak. Itu, gua pengennya pesari lu kak. Gua nih adek lu satu-satunya kak, makanya gua gue gak percaya dengan semua ini. Gue sayang banget sama lu kak, gak mungkin gue tega. Kamu yakin? Iya kak, percaya sama gue kak, ini semua buat doang. Gue adek lu satu-satunya, gak mungkin gue tega kak. Apa kamu? Bantuin dia aja, Mi. Tapi Gak Bang, lebih, Mi. tapi Bang, Percaya sama papi. tapi bantuin juga gak harus berdua-duaan kan, Pi? Begitu, Mi. Dan kamu juga dia, hubungan kita tuh udah gak bisa diterusin lagi. Aku udah gak mau nyakitin perasaan kamu terus. Jadi aku minta hubungan kita cukup sampai di sini. Nadia, tunggu Nadia. Lu mau kemana lo? Udah Bang, biarin aja. Ada ipar gua, Bang. Biarin aja Bang, mungkin salah paham. Berarti ini semua udah jelas kan, cuma salah paham kan? Mbak, Bener salah paham. Gak mungkin lah gua berani buat selingkuh sama adik gua sendiri. Tapi gak kayak gitu tau, Pi. Papi bisa ngomong sama Mami. Tapi otaknya masih waras, Mi.
Papi sayang sama Mami. Buktinya aja, Papi buat kesini nih, buat beliin kalung buat anniversary kita. Tapi kalau Papi ngomong sama Mami, nggak seperti ini kejadiannya, Pi. Oke, yaudah. Sekarang kita pulang aja. Gimana Mas? Aku mau ikut pulang sama suami aku ya. Pulang aja, Pak. Nanti ini info aja ya, telepon aja ya Mas ya. Sama Mbak Fatia ya, bilangin ya. Makasih ya Mas Mario Iya. ya. Sampai ketemu ya Mas. Ya pelan-pelan Mas ya. Ya, makasih ya. Halo Fat, lu di mana? Iya Fat, ternyata cuma salah paham. Ya udah gini deh Fat, kita ketemuan di tempat makan aja ya. Ya ntar gue share log aja. Ya lu langsung ke sana. Ya udah, yuk. Ini dia. Oh, udah pada di sini. Sorry, Mbak. Oh iya ini, bener-bener. Apaan sih? Gua nggak bisa minum mouse nih. Lu mau minum apa? Apa aja lah yang cepet. Ini aja nih, belum diminum kan? Boleh. Udah ya. Ntar pesan lagi deh. Oke. Ya, gue mau cerita tadi yo. Gue kan tadi masuk, ternyata ada dia. Nah dia itu, dia lagi duduk di kasir. Ternyata dia kasir di situ kan. Nah, salah satu casternya yang nanyain rambut gue barusan, dia cerita. Jadi awalnya sih gara-gara gue tanya sih, karena gue ngeliat Nadia tuh diem di pojokan sambil teleponan terus nangis. Dan nangisnya ya, kalau misalnya orang baru nangis tuh matanya nggak akan mungkin bengkak loh. Maksudnya sembab gitu. Itu sembabnya kayak udah nangis lama gitu loh yo. Ya gue akhirnya kepo dong sama caster yang lagi nangis rambut gue. Terus dia cerita, katanya emang Nadia ini akhir-akhir ini dia emang sering nangis sambil teleponan. Jadi lebih terlihat murung gitu lah dari biasanya. Loh, Itu gue juga nggak ngerti kenapa ya. Dia teleponan sih, tapi gue nggak terlalu jelas ngedengar suara teleponnya apa. Dan terus yang gue kepo lagi, terus si capster yang nanyain gue ini, dia mau nanya, Nadia ini udah nikah atau belum? Terus dia bilang, belum tuh mbak, kata dia. Saya juga nggak tahu dia bakalan jadi nikah apa enggak, soalnya kelihatannya bermasalah mulu akhir-akhir ini. berarti maksudnya Nadia udah punya pacar kan? Udah punya tunangan kan berarti? Tahu orang-orang situ sih udah, tentang pacar atau tunangan mereka Pas nggak banget bilang. berarti yang gue temuin. Terus. Beneran. Ada nanti cerita lagi, Cok. Oke. Nah, terus nggak lama dari dia teleponannya beres, dia langsung keluar gitu, langsung pergi, dia cabut duluan izin. Oh, langsung pergi. Sebelum dia keluar pintu yo, dia menjatuhin ini. Ini apaan ini emang? Ya coba buka aja. Jangan. Lo kenapa? Jangan lah, bukan hak kita buat nunggu lagi nih. Mendingan kita kasih Widya aja biar dia yang buka. Kan ini adeknya. Ya udah, gue setuju. Tapi gini, kan dia keluar, Nadia keluar kan? Iya. Kan langsung ngikutin. Gua Iya kan telepon lo, kan sempet Nah, telepon lo. Gua ngikutin, ternyata Nadia tuh dijemput sama Benny. Benny suaminya Widi. Iya bener banget, dijemput naik motor. Terus gue ikutin kan, Terus? gue ikutin ternyata mereka berhenti di ini. Apa sih namanya gue lupa, Toko Mas. Nggak lama tuh ada cowok datang. Iya cowok datang dan tiba-tiba cowok itu langsung mukul si Benny. Berantem mereka di situ langsung ribut. Gue turun, gue dateng, gue pisahin kan mereka ini gue tanya nih cowok siapa. Nah cowok itu dia bilang, gue denger kan dia ngomong kalau cowok ini ternyata tuh pacarnya Nadia. Mereka mau tunangan. Yang bikin aneh pacarnya Nadia ini, tunangannya Nadia ini, dia nuduh kalau Benny itu tuh selingkuh. Nih, dia nuduh Benny selingkuh, dia nuduh Benny ada perasaan sama Nadia. Makanya dia marah-marah, dia berantem di situ. Widi sama calon tunangannya Nadia kok sama-sama berprasangka kayak gitu ya? Nah, ada yang lebih aneh, Fat. Mereka berantem kan, nggak lama Nadia minta putus. Saat itu juga ya? Iya di situ. Ya Allah, terus gimana dong? Nah, Nadia yang aneh ini gini, Fat. Nadia minta putusnya, dia sempat bilang kalau nggak salah gue denger, gue udah cukup, gue nggak mau lagi nyakitin perasaan lo, gue nggak mau memaksain perasaan lo. Pokoknya semacam kayak kalau yang gue dapat ya, nangkapan ke gue ya. Kayaknya jadi yang selama ini salah itu tuh Nadia. Aneh kan? Aneh banget, tapi Jadi- kayaknya Widi harus tahu deh yo. Emang salah yang tentang ini apaan? Gue penasaran, jangan-jangan ada hubungannya. Ya kenapa nggak dibuka aja sih sekarang? Jangan sekarang.
bukan hak kita lah, Yo. Ya udah gini deh. Ini kan udah malam nih. Coba nanti kita janjian sama Mbak Widi. Kita besok ketemu sama Mbak Widi, sekalian bawa ini. Kita buka di sana aja. Oke, setuju? Ayo. Ya udah diminum dulu itu, kamu tadi katanya aus kan. Ya udah kalau gitu kita sekarang balik kantor dulu. Janjian sama Mbak Widi, besok ketemu lagi ya. Ya udah kalau gitu. Yaudah yuk. Tanya lo aus. Kok udah jangan dibalik. Cewek nih kayak begini nih. Sekarang kita mau ke rumahnya Mbak Widi buat ngasih informasi. Kayaknya lagi berantem. Hanya dari kamu terus. Dia jadi stres. Dia jadi pikirannya nggak karuan, jadi kabur dia. Ibu pergi dia. Udah 3 hari dia nggak pulang-pulang. Ibu malu. Kita nggak mau dia. Kejadian ini dong. Atau kamu? Ibu nggak ini gimana? Adik kamu ini gimana? Ibu gimana? Gimana dia ini? Gimana kita harus janji? Bu, Assalamualaikum, Bu. Tenang dulu. Gimana kita harus janji dia ini? Bu. Adik kamu. Bu, istighfar, Bu. Bu, ini ada apa, Bu? Ibu, adik kamu gimana dia? Ibu tenang dulu. Nasib dia di sana. Ibu tenang dulu. Widi sama tim nanti mau nyari dia sampai ketemu. Widi janji Ibu sabar. Ibu ini ada apa sih? Jadi kayak gini nih. Ribut-ribut depan rumah. Ini Mbak, ini gara-gara dia Mbak. Adiknya jadi nggak pulang-pulang, adiknya jadi kesel. Ibu jangan bilang gitu, Bu. Gimana? Tapi Ibu kayak gitu, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, adik kamu gimana? Itu udah. Gimana, Mbak? Anak saya, Bu gini, Bu dengerin saya, Bu. Ibu dengerin saya. Kita di sini kita bakal bantu nyari Nadia ya, Bu ya, sampai ketemu ya. Ibu tenang dulu. Kan ada kita bisa nyariin ya, Bu ya. Kita bakal temuin Nadia ya, Bu. Ibu sabar ya. Ibu duduk dulu aja, Bu. Gimana anak saya? Ya, Ibu sabar, Ibu sabar. Ibu sabar. Ibu. Tolong, Mas. Ya, Bu. Anaknya gimana, Mas? Ya, Ibu sabar. Kita tarik nafas dulu, Bu. Ibu. Istighfar, Bu. Ibu sekarang masuk ke dalam. Widi janji sama Ibu. Widi bakal cari Nadia sama tim sampai ketemu. Benar ya kamu baru janji ya? Sampai adik kamu ketemu lagi sampai pulang ke rumah. Awas kalau kamu ingkar janji. Ibu masuk ke kamar. Udah Ibu diam dulu, malu Bu sama tetangga, Bu. Ibu diam dulu. Adik kamu udah diam dulu. Udah Bingung juga Ibu khawatir. Dia anak perempuan. Iya, Ibu ayo. Dia anak perempuan. Iya, Bu, Ibu masuk dulu. Ibu masuk dulu. Kita kasih tahu nggak kalau kita nemuin ini kayak beginian? Ini kan belum dibuka ya, kita harus ngasih tahu lah. Tapi di sini apa sih? Gue pengen Udah jangan yang apaan sih lu? Mbak, bantu saya nyari Nadia. Mbak, gini deh Mbak, agak sini dikit Mbak. Ada yang pengen ini. Jadi begini Mbak, waktu kemarin Mbak sama saya, waktu kita ngeliat Benny di toko emas, itu tepatnya waktu di salon dia nemuin ini Mbak. Jadi gini Mbak, waktu saya di salon, saya tuh ketemu sama salah satu temennya Nadia. Bukan, saya nggak tahu namanya, pokoknya dia capster di sana, perempuan. Nah, Nadia tuh ada di tempat kasir, nah dia lagi teleponan tapi sambil nangis-nangis, matanya sembab. Nah, abis nangis-nangis, Nadia tuh langsung keluar dari salon. Nah, ini jatuh dari tasnya. Ya Allah, ini apa ini? Jangan-jangan surat penting. Hah? Ini TSP. Ya Allah, ini hamil. Tenang dulu. Mbak. Nadia hamil sama siapa? Jangan ambil sama suami aku.
Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak jangan ngomong kayak gitu, Mbak. Apa ini mungkin punya temannya dititipin kali, Mbak? Nggak mungkin. Positif ini, coba lihat Mas, ini positif. Mas, Mbak, memang saya mau ke sana, ke rumahnya Sari, sahabatnya Nadia. Sahabatnya Nadia. Siapa tahu dia ada di sana. Oke, Mbak tahu rumah kosannya Sari tadi, namanya Sari. Gimana kalau kita langsung ke sana aja, coba cek. Siapa tahu Nadia ada di sana. Ya udah ikut aja deh, gua kaget ngeliat gimana. Iya udah, yuk. Mbak masuk ke sini aja, Mbak. Ya Allah, mudah-mudahan ini bukan punya dia ya Mbak ya. Ya udah, Mbak bawa aja, Ayo. Kan kalau misalnya Mbak coba telepon Sarinya, siapa tahu takutnya nggak ada di rumah. Oh iya, Mbak ada nomornya kan, Sari? Iya, dicoba ditelepon dulu aja. Tahu Nadia kali. Halo Sari, Sari kamu di mana? Sari minta tolong. Ada yang mau kakak sampaikan ke Nadia. Jadi kakak butuh banget Nadia. Tolong kasih tahu Sari, Nadia di mana? Terus? Anterin kemana? Klinik. Di mana kliniknya Sari? Coba serok sekarang Sari. Serok sekarang. Apa kamu Mbak? Gimana Mbak klinik maksudnya apa? Sari. Tadi Nadia diantar ke klinik, diturunin ke klinik. Ya udah, yuk kita berangkat. Coba tanya dulu deh. Oh, ya ini kan klinik kandungan. Masa lu keluar sebulan? Terus Tapi kita masuk aja. Ya udah gini, biar enak. Ini kan bawa kamera juga. Fatih sama Mbak Widya aja coba masuk sendiri ya. Cepet tarik informasi dalam. Cari tahu aja. Iya. Lo tunggu sini ya. Iya. Kamera sampai Ternyata pasti di sini. Halo Mbak. Selamat malam. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, saya mau nanya-nanya, boleh? Gini dulu. Oh, boleh. Kenapa? Jadi gini, aku mau tanya nih, Mbak, boleh nggak sih saya mau lihat dokter yang hadir dulu? Ini dokter pasien hari ini yang datang. Hari ini. Namanya siapa? Nadia Herwan. Iya. Nggak ada sih hari ini. Ini situ aja. Nggak ada. Rasanya agak pendek, putih gitu, rambutnya segini. Nggak ada ibu. Ini lama banget ya Fatih. Mana Fatih mah? Gimana? Nggak ada. Katanya nggak ada, padahal jelas-jelas tadi Sari nurunin Nadia di depan. Tapi tadi udah bener ini. Bentar. Maksudnya nggak ada apa nih? Daftar pasien yang datang hari ini itu nggak ada yang namanya Nadia, yo. Nadia nggak ada di daftar. Loh, katanya tadi kesini Nadia. Itu dia makanya gue malah takut ngeganggu di dalam kan. Nggak ada. Masa gue harus cek satu-satu doang? Ini ada telepon. Halo Pak, ini lagi nyari Nadia. Jangan-jangan pakai nama palsu. Halo, Pak. Nadia, tahu Nadia? Nadia di mana? Hah? Ada di kosan Dion. Iya, terus sekarang Pak, buruan. Ayo Mbak, Mas, kita ke kosan Bentar, Dion. Nadia ada di kosnya Dion. Iya, ada. Ya udah kita masuk sana aja. Kita coba masuk sana aja. Yuk. Nah, ini Benny nih. Abi mana? Iya, sabar. Ayo. Buruan. Juga kamu tenang, Om. Ini dia rumahnya. Assalamualaikum. Yon. Hei. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yon. Assalamualaikum. Dion. Itu dia. Mas. Lu kan yang ngambilin adik ipar gua. Mas.
Stop, tenang dulu mas, tenang dulu, jangan kayak begini. Ditanya dulu, kita lihat dulu, tanya dulu. Udah tahu dia pelakunya. Sahabat, ada Pak, Nadia. Nadia di sini beneran. Mama, tenang. Lu alasan apa lagi? Bukan gua yang ngambilin dia. Terus siapa? Orang lain yang udah ngambilin dia. Alah, Mas sabar dulu. Justru gua pengen kasih tahu lu ya. terus siapa? Ah, banyak Mas Beni, dulu. Nggak, tapi lu beneran. Bukan lo yang ngambilin. Bukan saya. Ini sekarang lu tanya aja nih sama dia. Tanya. Nadia. Nadia mau sama kakak. Siapa yang lakuin ini Nadia? Mami, kamu tenang dulu sama adik kamu. Gimana aku bisa tenang adikku kayak gini? Biarin dia bicara dulu. Iya, Biarkan dia bicara cerita dulu. sama kakak. Udah. Biarin dia berbicara dulu, biarin. Ini siapa tenang. yang lakuin ini? Coba Maafin Nadia. Nadia kak, Nadia hilang. Sebenarnya David kak yang ngambilin Nadia, bukan dia. David siapa? Siapa itu David? David siapa? Nadia bisa cerita sama kakak. Siapa David? Siapa David sama Nadia kak? Kita ketemu pas reunian 3 bulan yang lalu kak. Nadia hilang kak. Nadia bingung kak, karena David nggak bisa dihubungin. Nadia harusnya cerita sama kakak. Ini kakakmu deh. Nadia takut kak. Nadia nggak perlu takut. Nadia butuh asa kak. Nadia sama aku mau bantu kamu. Nadia udah nggak sanggup kan jalanin hidup ini. Kamu jangan bilang gitu deh. Ada kakak, ada ibu, ada abangmu yang di sini. Kamu sekarang pulang ya. Sekarang kamu pulang ya. Nara pulang ikut kakak. Kamu jangan pergi lagi. Aku malu, Pak. Nara nggak usah malu. Ada kakak, ada ibu, ada Bang Bang yang akan sama-sama. Benerin. Aku sayang banget sama lu. Gue pengen nikahin lu. Biar semua kakak tahu kalau gue mau tanggung jawab. Yo, maafin abang udah. Jadi yang tadi kemarin, tapi kalau lupain. Ini benar kan? Curigaan selama ini udah terungkap semua. Jadi nggak usah lagi marah gue. Makasih Dion. Bro, Bener-bener jaga adik gue. Nadia pulang. Oke, tak. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau yang namanya pergaulan bebas itu sangat berbahaya. Kita sebagai manusia, apalagi yang masih muda-muda, kalau di rumah, berhati-hatilah dalam bergaul, berhati-hatilah mencari teman. Bukan maksudnya membatasi, tapi berhati-hatilah dari diri sendiri. Ciptakan rasa hati-hati supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi, agar kalian tidak menyesali masa mendatang. Itu saya Mario Wex. Saya pakai gini aja, Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.